Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Taqiratus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan sebelumnya kita membahas masalah babul haid, tentang haid. Dan ini masih penjelasan di dalam bab tersebut. Setelah kita membahas tentang masalah haid, minimalnya, maksimalnya, dan lain sebagainya, kemudian kita memasuki yang selanjutnya an-nifas. Dikatakan nifas waddamul khariju ba'da firaghir rahimi minal hamli wa yusamma nifasan li'annahu yakhruju akiban nafs. Nifas adalah darah yang keluar setelah terpisahnya rahim dari kehamilan. Dan dikatakan nifasan karena setelah itu mengeluarkan badan, mengeluarkan jiwa yang lain, mengeluarkan badan yang lain, makanya dikatakan nifasan. Yaitu nifas adalah, intinya nifas adalah darah yang keluar setelah selesainya proses persalinan. Ya, setelah proses persalinan itu. Kemudian wa ammadam alladhi yakhruju ma'a khurujil walad. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan proses persalinan, bukan setelahnya tapi selama proses persalinan, maka dinamakan fayusamma damut talaq atau dam talaq namanya, darah talaq. Kemudian wadam alladhi yakhruju bainat tau'amaini usamma dama fasad. Kemudian kalau darah yang keluar di antara anak kembar, persalinan kembar. Setelah kelahiran anak yang pertama, kemudian tidak berapa lama keluar lagi anak yang kedua, maka antara kedua persalinan tersebut dinamakan dam fasad. Ya. Kalau tidak di masa haid. Kalau tidak, maka dinamakan haid. Maksudnya begini. Menurut Imam Mazhab Syafi'i, seorang wanita yang hamil memungkinkan untuk haid. Ya, kalau wanita hamil itu mungkin untuk haid. Jadi sebelum melahirkan, dia haid. Dengan persyaratan haid. Kemudian melahirkan anak pertama, dan masih ada darah lagi. Darah yang antara anak pertama dan kedua, kalau sebelum persalinan itu haid, maka dinamakan haid. Kemudian setelah kelahiran persalinannya itu keseluruhan, dua-duanya sudah keluar, atau misalkan kembar tiga, kalau memungkinkan tiga-tiganya sudah keluar, maka baru dinamakan nifas setelah itu. Darah nifas. Kemudian muddatun nifas. Jaraknya nifas. Agalluhu minimalnya lahdhatun. Sebentar aja. Atau majatun, setetes saja. Seperti Siti Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW, beliau ketika beliau melahirkan putra-putra dan putri beliau, hanya lahdhah. Kenapa? Jadi tidak pernah beliau itu libur sholat. Jadi tidak pernah nifas yang panjang dan tidak pernah juga haid seumur hidup beliau. Dan ini mimbabil karomah ya, dari kekeramatannya beliau. Kemudian ghalibuhu, kebiasaannya, umumnya, arba'una yauman, 40 harian. Aktsaruhu, paling banyak, sittuna yauman, 60 hari. Paling banyak. Tapi nanti kalau ada permasalahan sendiri, kalau misalkan lebih dari 60 hari dan seterusnya. Kemudian tapi kalau misalkan ada anak yang lahir, kemudian tidak ada darah sama sekali, sampai 15 hari tidak keluar darah setelah proses persalinan, kemudian setelah 15 hari, hari ke-16, keluar darah lagi, maka dinamakan haid, bukan nifas. Tapi kalau sebelum 15 hari, hari ke-14, hari ke-13, hari ke-12, maka dinamakan haid. Karena aqallut tuhri
bainal haidatain 15 yauman. Ya, minimal antara haid pertama dan haid kedua itu 15 hari. Begitu juga antara nifas. Kalau masih periode nifas itu tadi. Nah, kemudian ya penjelasannya ada sendiri nanti. Kemudian dikatakan seperti dikatakan di dalam Zubat, adnan nifasi lahdotun situna aqsahu wal ghalibu arbauna. Minimal nifas itu lahdotun sebentar. Kemudian situna aqsahu 60 hari maksimalnya, wal ghalibu arbauna dan umumnya 40 hari. Dan ini menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, karena Imam Syafi'i melakukan penelitian sekitar 3 tahun atau lebih tentang masalah ini. Kemudian sekarang memasuki at-tuhur bainal haidhi wan nifas. Suci antara haid dan nifas. Jarak suci bainal haid wan nifas, antara haid dan nifas. Dikatakan yang pertama, idza taqaddamal haidu 'alan nifas. Kalau misalkan dia haid dulu perempuan ini sebelum nifas, ya. Fala yushtaratu wujudu fasil faddam alladhi qablal wiladah yusamma damal haid wa dam alladhi ba'dal wiladah yusamma dam nifas walau ma'a ittisal. Kalau misalkan yang seperti tadi kita sampaikan di mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil memungkinkan untuk haid selama mempunyai syarat haid. Dan syarat haid yang sudah kita bahas di yang lalu, yang kemarin, minimal 24 jam, kemudian maksimal 15 hari. Nah, kalau misalkan seseorang itu haid sebelum dia melahirkan, belum selesai haidnya atau belum 15 hari haid tersebut, kemudian dia melahirkan. Setelah melahirkan, darahnya berubah menjadi darah nifas, bukan lagi darah haid. Walaupun masih dalam periode haid, tapi sudah tidak dinamakan haid lagi, tapi sudah menjadi nifas karena berubah. Walaupun darahnya itu nyambung, jadi darah itu tetap keluar, nyambung, tidak berhenti sekalipun antara haid melahirkan sampai selesai melahirkan. Tetap yang setelah selesai melahirkannya itu dinamakan nifas, walaupun nyambung dari darah yang sebelum melahirkan atau yang haid itu. Jadi tidak terputus pun tetap dinamakan haid. Tetap dinamakan nifas yang setelahnya. Yang sebelumnya haid. Ini setelah melahirkan dan sebelum melahirkan. Yang kedua, idza taqaddama nifas 'alal haid. Ya, sekarang sebaliknya. Nifas dulu baru haid. Maka fi halat ada beberapa masalah. Yang pertama, idzan qata'a dam wa 'ada dam tsani qabla mururi sittina yauman. Kalau darah itu berhenti, ya, dan kembali darah yang kedua sebelum 60 hari. Jadi dalam periode 60 hari, darah berhenti dan kemudian kembali lagi periode kedua. Tapi qabla mururi sittina yauman, sebelum 60 hari. Fanandur. Maka kita lihat, ila muddatil inqita'. Kita lihat berhentinya berapa lama dalam periode 60 hari itu. Fa in kanat muddatul inqita' 15 yauman fa aktsar faddamu haid. Kalau berhentinya di periode 60 hari, misal ada perempuan yang dia keluar darah setelah melahirkan 10 hari. Hari ke-11-nya berhenti. Sampai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti kan 15 hari kan? 26-nya, ya, 26-nya keluar lagi. Berarti kan ada periode 15 hari setelah hari pertama, hari ke-10, darah keluar, kan nifas loh. Kemudian tambah 15 berapa? 25. Selama 15 hari itu ternyata berhenti. Total. Hari ke-16 atau hari ke-26, total dari awal nifas, keluar darah lagi, maka darah yang selanjutnya dinamakan haid. Karena berhentinya 15 hari atau lebih. Di periode situna yauman tadi. Di periode masih di dalam 60 hari itu. Wa in kanat muddatul inqita' agal min dzalika faddamun nifas. Tapi kalau misalkan berhentinya cuma 10 hari,
atau 15 hari, kurang dari 15 hari, 14, 13, dan juga kurang dari itu, maka tetap dinamakan nifas. Nah, yang berhenti tadi itu tetap dinamakan periode nifas, sama dengan haid ya. Dalam artian kalau dia puasa, maka puasanya dikatakan batal dan tetap wajib qadha kalau sholatnya ya sudah selesai. Kalau sholat karena tidak wajib mengqadhanya. Kemudian yang kedua, ini pertama ya, kalau misalkan masih di dalam 60 hari. Yang kedua, idza wujida dam ba'da situna yauman. Kalau ada darah itu setelah 60 hari. Fanandur, maka kita lihat. Idan qata adam ba'da tamami sittina walau lahdhah fadamul a'id damul haid. Kalau setelah 60 hari darah berhenti walaupun sebentar. Sejam 2 jam sebentar. Hari ke-61 keluar darah lagi, maka dinamakan darah haid. Bukan nifas, bukan juga istihadah. Kenapa? Karena periode nifasnya hanya 60 hari maksimal. Berhenti sebentar, keluar darah lagi, darah yang keluar selanjutnya itu dinamakan damul haid. Kemudian yang kedua, idalam yang qati, kalau tidak terputus, nyambung. Ai kana muttasilan bima qabla sittin, nyambung sampai dari sebelum 60, nyambung sampai lebih dari 60, tidak terputus sama sekali walau lahdhah, walaupun sebentar, fahadihi mustahadatun. Maka ini dinamakan mustahadah. Ya, nanti akan ada penjelasan tentang masalah mustahadah di babnya yang akan datang insyaallah. Maka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab. Fatihah bin nafa'ana fid din ta'ala hadikum salah. Wa ma salafuna sallallahu alaihi wasallam wa ba'd misalna. Hadat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.